Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lele Pemula, teman-teman, di kolom komentar begitu banyak sekali pertanyaan tentang Bang, kolam saya ukurannya sekian-sekian, tebarnya kira-kira berapa ya kira-kira. Nah teman-teman, dari beberapa pertanyaan yang begitu banyaknya saya coba ulas dan jawab, karena ini termasuk dasar daripada penyebaran bibit lele ke kolam kita ya. Tapi sebelum saya jawab tentang berapa ukuran dan berapa kali tebarnya itu, teman-teman bisa bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, ataupun memberikan komentar yang kalau memang ada penyampaian dari saya ada yang salah, silahkan diberikan tulisan di kolom komentar atau koreksi di kolom komentar tersebut ya. Teman-teman, saya bantu jawab, tapi sebelum itu juga nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga nanti kalau teman-teman ada video saya terbaru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Karena setiap 2 hari sekali pasti saya upload video untuk bagaimana tentang budidaya lele dan motivasi tentang budidaya lele. Mulai kita bahas tentang bagaimana pengukuran kolam yang rata-rata digunakan oleh petani lele. Itu adalah kolam kotak dan kolam bulat. Kolam kotak mininya seperti ini, box kulkas bekas seperti ini. Kemudian kalau kolam yang bulat, teman-teman juga bisa dapat di toko-toko online banyak sekarang ya, kolam bulat. Terus bagaimana Bang penebarannya, ukuran tebarnya, karena itu sangat penting sekali, riskan sekali kalau kita tidak paham tentang berapa penyebaran untuk kolam kita ya. Kita ketahui dulu rumusnya teman-teman. Ini waktu kita SD sudah begitu banyak dibahas tentang rumus menghitung volume di dalam sebuah bentuk. Ada bentuk yang tidak beraturan, ada bentuk persegi panjang seperti ini, ada kotak, ada bulat dan sebagainya. Ada segitiga, macam-macam. Tapi yang sini saya bahas akan ada 2, yang segi panjang sama yang bulat ya, karena rata-rata orang menggunakan itu. Kalau yang ember gimana Bang? Di kira-kira saja seperti kolam bulat ya. Rumusnya teman-teman bisa didengarkan bahwa rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi air. Sekali lagi saya ulangi untuk menghitung volumenya, panjang dikali lebar dikali tingginya air ya. Teman-teman bisa dikalikan saja. Contoh, panjang 1 meter dikali 50 cm, tingginya air 50. Berarti panjang kali lebar kali tinggi. Berapa ketemunya? Silahkan dihitung sama teman-teman. Setelah ketemu nilainya dibagi 1000. Sekali lagi, panjang kali lebar kali tinggi air, ketemunya nilainya berapa, dibagi 1000. Contoh dapatnya misalnya, nih contoh nih ya, karena saya tidak pengalian ini. Contoh misalnya dapatnya 30.000. Berarti contoh dibagi 1000 dapatnya 30 kubik air. Itu kalau misalnya dapatnya 30.000. Kalau dapatnya 1.700, berarti 1,7 kubik air. Kalau dapatnya 800, contohnya 800 perkaliannya dapatnya 800, maka dapatnya dibagi 1000. Caranya gimana Bang? Contoh ini 1 meter, berarti dijadikan cm. 100 cm kali 50 cm dikali 50. Ketemunya berapa? Ya itu nanti dikalikan saja. Ya, itu nanti dibagi menjadi 1000. Dibagi sama 1000. Contoh ini 100 dikali 50 dikali 50 dapatnya berapa ribu. Nah itu dibagi menjadi 1000. Itu ketemu kubikasi air. Terus kemudian yang kedua, kolam bulat. Kolam bulat itu beda pengaliannya atau nyari volumenya air, itu beda rumusnya. Rumusnya ada V sama dengan tanda 3,14 lah ya. Ada 3,14, ada 22/7 dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi air. Nah, jadi V terus tanda apa itu saya nggak tahu, saya bukan orang matematika. Tanda itu, rumus itu, kemudian dikali jari-jari dikali R kemudian dikali tinggi atau T dalam kodenya itu. Ketemunya berapa ribu? Nah, itu sama juga dibagi dengan 1000. Contoh, bulat kolam rata-rata itu ada 1, 2, 3, 4, 5 diameternya, kolam terpal ya. Kalau diameternya 2 contohnya,
2 berarti penghitungannya adalah 3,14 dikali jari-jari berarti 1, dijadikan 100 ya, dijadikan cm 100. Kalau diameternya 2 teman-teman ya. Jadi dikali 100 dikali 100 dikali tinggi air, contoh tinggi airnya 50 ya sudah, dikali 50 cm. Dapatnya berapa ribu, itu dibagi 1000, itu kubikasi air. Oke, bisa dipahami penjelasan saya ya, walaupun tidak pakai slide, tidak pakai apapun itu, tapi teman-teman bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami penjelasan saya ini. Kemudian tebarnya berapa bang per kubiknya? Dari aturan yang ada, teman-teman bisa berpatokan kepada tebar ideal, sedang dan maksimal dalam kubikasi air penebaran lele. Contoh seperti ini. 1 kubik air, teman-teman di idealnya itu 200 ekor. 1 kubik air. 1 kubik air itu 1 kubik itu berapa liter bang? 1000 liter. 1 kubik itu 1000 liter. Itu 200 ekor bibit lele sampai panen. Itu dengan sistem apa bang? Dengan sistem GWS. Sekali lagi di garis bawahi, sistem GWS, bukan sistem seperti ini, sistem kucur atau sistem aerator atau sistem yang lain, bukan, tapi sistem GWS. Sistem GWS itu apa bang? Air hijau, green water system. Dia tidak ada kucuran, tidak ada aerator. Dia hanya mungkin kalau airnya jelek dikurangi setiap hari, itu GWS ya. Itu tebar maksimal paling bagus di 200 ekor. Itu aman, ikannya juga aman, nanti nggak cepat bau ya. Jadi jangan melebihi itu. Tapi kalau teman-teman pengen punya seperti ini, kocor, teman-teman bisa tebar 500 ekor per kubik. Teman-teman sekali lagi bisa 500 ekor per kubik. Pakai kocor nih, bahkan sampai 800 ekor per kubik sampai panen. Yang sistem seperti ini. Tapi boros bang, iya boros. Tapi satu, kita tidak repot pembuangan air ya, dan sebagainya sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Kelebihan dan kekurangan beberapa sistem, silahkan dilihat-lihat saja di video saya banyak ya. Jadi ada sistem kocor, sistem GWS, sistem RWS, sistem bioflok. Itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Oke. Kalau mau tebar padat harus pakai sistem yang kocor atau pakai sistem bioflok ya. Tapi kalau teman-teman nggak ada sistem seperti ini atau nggak ada bioflok, lebih baik tebar yang sehat saja, 200 ekor per kubik. Itu yang paling harus digarisbawahi ya. Teman-teman bisa melakukan langsung action, mau beli kolam berapa nih, mau saya tebar berapa nih. Jangan menyepelekan itu, karena biasanya teman-teman petani pemula itu kesalahannya adalah selalu menyepelekan tentang kubikasi air. Dia ngelihat yang sudah senior-senior ya tuntas, wassalamualaikum akhirnya. Jadi itu harus diperhatikan pertama kali, kubikasi airnya. Kubikasi airnya sangat penting sekali. Yang dihitung tadi dari awal tadi sudah saya jelaskan. Silakan teman-teman dihitung, kemudian tentukan berapa mau tebarnya. Kalau pakai sistem GWS itu 200, sekali lagi. Kalau pakai sistem kucur itu bisa 500 sampai 800, sistem bioflok bisa 500 sampai 800. Terserah teman-teman ya, mau pakai sistem apa. Tapi kalau sistemnya GWS jangan lebih dari 200. Kasihan ikannya nanti. Jadinya juga repot nanti ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi di video ini adalah merumus, menghitung, karena masih banyak sekali teman-teman yang bingung punya kolam segede apa, kemudian ngitungnya berapa, tebarnya berapa, masih bingung. Itu saja yang dipedomani ya. Jadi rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kalau kolam bulat itu 3,14 atau 22/7. Itu ketika ganjil. Ganjil itu berapa? Diameter 1, diameter 3 itu ganjil. Kalau diameternya genap 4, 2 itu pakai 33,14. Kalau ganjil pakai 22/7. Dikali jari-jari, dikali jari-jari, dikali tinggi air yang akan digunakan ya. Itu yang bisa saya bantu, yang saya share teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa memberikan patokan pengalaman untuk teman-teman lele pemula. Sukses selalu teman-teman lele pemula. Jangan lupa dibantu channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, karena setiap 2 hari sekali insya Allah saya akan share video tentang pembudidaya air, pemeliharaan air, pemeliharaan kolam, pemberian pakan, penanganan lele sakit, dan sebagainya tentang
dunia perikanan. Karena saya belajar juga dari teman-teman. Kalau ada yang salah silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan salam untuk keluarga, sehat selalu, sukses selalu, Lele Pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.